Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas UTS IPS PGSD Universitas Pelawan Tuanku Tambusai. Nama saya Serlisa Prianis, NIM 1986206080, kelas 2B PGSD. Memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Proklamasi merupakan puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Proklamasi yaitu merupakan alat hukum internasional untuk mengatakan kepada rakyat dan seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan. Naskah teks proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Presiden Soekarno-Hatta. Proklamasi mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia, yaitu 1. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 2. Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. 3. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Makna proklamasi kemerdekaan ada 2. 1. Proklamasi atau proklamation dari bahasa Yunani yang artinya pengumuman kepada seluruh rakyat. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan yaitu pengumuman kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan. Makna proklamasi kemerdekaan itu ada 4. 1. Bangsa Indonesia telah merdeka. 2. Bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain. 3. Proklamasi kemerdekaan merupakan pintu gerbang untuk mencapai cita-cita bangsa. 4. Proklamasi merupakan awal berlakunya hukum nasional. Faktor yang menentukan pembentukan NKRI adalah 1. Keinginan untuk merdeka dan lepas dari penjajahan. 2. Mempunyai tempat tinggal yang sama, yaitu Kepulauan Indonesia. 3. Persamaan nasib karena dijajah bangsa asing. 4. Tujuan bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan urutan peristiwa sebagai berikut. 1. Terbentuknya kesadaran bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang berhak merebut kemerdekaan menjajah bangsa lain. 2. Adanya pergerakan untuk melawan penjajah, dimulai dari pergerakan yang bersifat tradisional dan kedaerahan berkembang menjadi pergerakan modern dan bersifat nasionalis. 3. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan yang ditandai dengan dibacanya proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. 4. Penyusunan alat-alat kelengkapan negara. Berikut ini 4 makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat mengagum nama bangsa. 2. Menghargai satu sama lain. 3. Menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. 4. Tidak berbuat kerusuhan. 5. Melestarikan budaya Indonesia dengan tidak mengikuti budaya Barat yang negatif. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat mengagum nama bangsa. 2. Menghargai satu sama lain. 3. Menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. 4. Tidak berbuat kerusuhan. 5. Melestarikan budaya Indonesia dan tidak mengikuti budaya Barat yang negatif. Mempertahankan kemerdekaan dengan belajar. Mempertahankan kemerdekaan dengan belajar. Perjuangan bersenjata dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran 5 hari di Semarang tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945. Pada peristiwa ini gugur Dr. Karyadi yang ditembak pasukan Jepang. Akhirnya pecah perang antara pasukan Jepang dengan rakyat Indonesia dan pasukan Jepang yang mengakibatkan banyaknya korban. Upaya mempertahankan kemerdekaan dengan melawan penjajahan. Peristiwa heroik di Surabaya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 November
1945 diawali dengan ultimatum dari pasukan sekutu Inggris pada bangsa Indonesia untuk menyerahkan senjata dengan membawa bendera putih sebagai tanda menyerah pada sekutu sebagai akibat tewasnya Brigjen Malabi. Bandung Lautan Api, peristiwa Medan Area, peristiwa Merah Putih di Manado, pertempuran Ambarawa, pertempuran Puputan Margarana di Bali, pertempuran 11 Desember 1946 di Sulawesi Selatan, agresi militer Belanda I, agresi militer Belanda II. Beberapa perjuangan melalui jalur diplomasi atau perundingan Soekarno-Van Moot. Pertemuan dimulai tanggal 23 Oktober 1945 di Gambir. Dalam perundingan ini tidak menghasilkan apa-apa, namun sebagai langkah awal merintis jalan perundingan selanjutnya. 2. Pertemuan Sultan Syahrir Van Moot pertama. Pertemuan ini juga tidak menghasilkan keputusan apa-apa karena Belanda tetap berpegang teguh pada isi pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942. Upaya mempertahankan kemerdekaan dengan perundingan. 1. Perundingan Hout-Volwe. Perundingan ini terjadi tanggal 14 sampai 21 April di Hout-Volwe di kota kecil Belanda. Perundingan ini menemui jalan buntu yang mengakibatkan hubungan Indonesia sampai Belanda semakin memburuk. 2. Perundingan Linggarjati. Perundingan ini menghasilkan Belanda mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Pemerintah Belanda bersama Republik Indonesia akan bersama-sama mendirikan negara Indonesia Serikat. Tanggal 1 Januari 1949 Republik Indonesia dan Belanda merupakan satu uni gabungan yang dikepalai Ratu Belanda. 3. Perundingan Renville. 4. Perundingan Romreyen. 5. Perundingan Inter-Indonesia. 6. Perundingan KMB atau Konferensi di Meja Bundar. Upaya dalam mengembang kehidupan kebangsaan yang sejahtera yaitu dengan bersifat tegang rasa dan menjunjung tinggi sifat toleransi, aktif dalam menjalankan berbagai kewajiban sebagai warga negara, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kegiatan kelompok usaha tani. Dalam usaha bela negara juga diamatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam bagian huruf C, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelahan negara sebagai percerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup sejahtera, adil, aman, dan damai. Masyarakat sejahtera dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya kegiatan-kegiatan atau program-program yang pro terhadap rakyat seperti program peningkatan mutu, pendidikan daerah, dan juga memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, yang mampu membutuhkan bantuan kita dalam mendongkrak keekonomiannya serta membantu berkembangnya perekonomiannya dalam negeri. Bantuan bibit untuk masyarakat dalam meningkatkan pertanian dan perkebunan. Masyarakat sejahtera juga dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, misalnya dengan membuat usaha kecil yang kreatif dan menjual produk sampai ke luar negeri. Tentunya hal tersebut juga akan membantu bangsa ini menjadi mandiri dalam hal ekonomi, membersihkan lingkungan dan menjaga silaturahmi antara masyarakat, juga membuat keadaan masyarakat semakin sejahtera. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini 4 makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat mengagum nama bangsa. 2. Menghargai satu sama lain. 3. Menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. 4. Tidak berbuat kerusuhan. 5. Melestarikan budaya Indonesia dengan tidak mengikuti budaya Barat yang negatif.
Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat mengagum nama bangsa. 2. Menghargai satu sama lain. 3. Menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. 4. Tidak berbuat kerusuhan. 5. Melestarikan budaya Indonesia dan tidak mengikuti budaya Barat yang negatif. Mempertahankan kemerdekaan dengan belajar. Mempertahankan kemerdekaan dengan belajar. Perjuangan bersenjata dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran 5 hari di Semarang tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945. Pada peristiwa ini gugur Dr. Karyadi yang ditembak pasukan Jepang. Akhirnya pecah perang antara pasukan Jepang dengan rakyat Indonesia dan pasukan Jepang yang mengakibatkan banyaknya korban. Upaya mempertahankan kemerdekaan dengan melawan penjajahan. Peristiwa heroik di Surabaya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 diawali dengan ultimatum dari pasukan sekutu Inggris pada bangsa Indonesia untuk menyerahkan senjata dengan membawa bendera putih sebagai tanda menyerah pada sekutu sebagai akibat tewasnya Brigjen Malabi. Bandung Lautan Api. Peristiwa Medan Area. Peristiwa Merah Putih di Manado, pertempuran Ambarawa, pertempuran Puputan Margarana di Bali, pertempuran 11 Desember 1946 di Sulawesi Selatan, agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2. Beberapa perjuangan melalui jalur diplomasi atau perundingan. Perundingan Soekarno-Van Moot. Pertemuan dimulai tanggal 23 Oktober 1945 di Gambir. Dalam perundingan ini tidak menghasilkan apa-apa, namun sebagai langkah awal merintis jalan perundingan selanjutnya. 2. Pertemuan Sultan Syahrir Van Moot pertama. Pertemuan ini juga tidak menghasilkan keputusan apa-apa karena Belanda tetap berpegang teguh pada isi pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942. Upaya mempertahankan kemerdekaan dengan perundingan. 1. Perundingan Hartmannswall. Perundingan ini terjadi tanggal 14 sampai 21 April di Hartmannswall di kota kecil Belanda. Perundingan ini menemui jalan buntu yang mengakibatkan hubungan Indonesia sampai Belanda semakin memburuk. 2. Perundingan Linggarjati. Perundingan ini menghasilkan Belanda mengakui kekuasaan de facto Linggarjati. Perundingan ini menghasilkan Belanda mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Pemerintah Belanda bersama Republik Indonesia akan bersama-sama mendirikan negara Indonesia Serikat. Tanggal 1 Januari 1949 Republik Indonesia dan Belanda merupakan satu uni gabungan yang dikepalai Ratu Belanda. 3. Perundingan Renville. 4. Perundingan Romreyen. 5. Perundingan Inter-Indonesia. 6. Perundingan KMB atau Konferensi di Meja Bundar. Upaya dalam mengembang kehidupan kebangsaan yang sejahtera yaitu dengan bersifat tegang rasa dan menjunjung tinggi sifat toleransi, aktif dalam menjalankan berbagai kewajiban sebagai warga negara, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kegiatan kelompok usaha tani. Dalam usaha bela negara juga diamatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam bagian huruf C, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelahan negara sebagai percerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup sejahtera, adil, aman, dan damai. Masyarakat sejahtera dapat diwujudkan dengan berbagai cara, salah satunya kegiatan-kegiatan atau program-program yang pro terhadap rakyat seperti program peningkatan mutu, pendidikan daerah, dan juga memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, yang mampu membutuhkan bantuan kita dalam mendongkrak keekonomiannya serta membantu berkembangnya perekonomiannya dalam negeri. Bantuan bibit untuk masyarakat dalam
meningkatkan pertanian dan perkebunan. Masyarakat sejahtera juga dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, misalnya dengan membuat usaha kecil yang kreatif dan menjual produk sampai ke luar negeri. Tentunya hal tersebut juga akan membantu bangsa ini menjadi mandiri dalam hal ekonomi, membersihkan lingkungan dan menjaga silaturahmi antara masyarakat, juga membuat keadaan masyarakat semakin sejahtera. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.